Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 4 semuanya di pembelajaran tematik kali ini. Sekarang kita memasuki tema 7, masih sama dengan subtema 3 bagian kedua. Di subtema 3 kemarin video kita hanya memuat 2 mupel, yaitu mupel bahasa Indonesia dan IPA. Untuk video kali ini kita memuat 3 mata pelajaran, yaitu ada PPKN, IPS, dan SPDB. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, keragaman yang ada ini jangan dijadikan sebagai sarana untuk memecah belah, tetapi jadikanlah sebagai alat untuk pemersatu bangsa, yang dimana itu merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam keberagaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat ada teman yang beribadah. Itu artinya sama dengan kita menghormati agama lain. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman saat memilih teman. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Selanjutnya, contoh sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, mengganggu teman yang beribadah. Yang kedua, membeda-bedakan teman atau pilih kasih. Yang ketiga, memaksakan agama kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Dan yang kelima, tidak menghormati warga yang berbeda suku dan agama. Itu merupakan contoh yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi itu apa toh? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Sikap toleransi dalam keberagaman diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, ada toleransi dalam keragaman agama. Contohnya, menghormati orang yang sedang beribadah, tidak mencoret-coret tempat ibadah umat agama lain. Selanjutnya, saling bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir, tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Toleransi yang kedua yaitu toleransi dalam keragaman suku bangsa. Contohnya, saling menghormati antar suku.
Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan tanah air. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya, yaitu mau mempelajari budaya daerah lain. Yang kedua, tidak mengejek budaya daerah lain. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang keempat, melestarikan budaya daerah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari dan mengenalkan kepada teman-teman atau warga negara asing. Selanjutnya, penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar. Contohnya, membantu ibu membereskan rumah, memasak, membersihkan taman, memberi makan hewan ternak, dan sebagainya. Bermain tanpa membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Dan yang keempat, belajar bersama adik atau kakak. Yang berikutnya, melaksanakan piket kelas secara rukun dan serentak. Berikutnya, bersikap santun antar sesama. Dan yang terakhir, menyapa tetangga dengan santun ketika bertemu. Nah, sekarang kita masuk ke IPS. Menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Kemarin kita sudah pernah membahas sekilas. Sekarang kita ulang kembali agar kita bisa mengingatnya. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alam tempat mereka tinggal masing-masing. Berikut contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di tempat yang ada di dataran tinggi. Tanaman padi biasa dibudidayakan di dataran rendah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kegiatan ini biasanya dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan atau badan usaha. Hewan-hewan yang bisa diternak oleh manusia biasanya yaitu ada ikan emas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau, dan masih banyak lagi. Ada kelinci. Untuk ikan, untuk ular, buaya, harimau itu merupakan hewan yang tidak bisa diternak ya. Berikutnya, untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan.
Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Berikutnya ada kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan antara lain ada jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Berikutnya ada pertambangan. Kegiatan pertambangan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tambang tersebut seperti pasir dan kapur, yaitu sebagai bahan baku bangunan. Emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar. Belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak atau tidak boleh dieksploitasi atau tidak boleh ditambang secara besar-besaran sehingga mengakibatkan barang tambang akan cepat habis. Berikutnya ada industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya atau bahan mentah yang belum diolah. Contoh industri yaitu ada pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pabrik. Berikutnya ada perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk bisa berkembang. Berikutnya ada jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, kurir, tukang potong rambut, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke SPDP, yaitu menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Beragam budaya di Indonesia membuat masyarakat ingin terus menciptakan karya seni baru. Keragaman budaya dapat dicerminkan dengan membuat karya seni kolase, montase, dan mozaik. Karya seni kolase, montase, dan mozaik merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang sudah berpola.
Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Pahami perbedaannya nggih? Nah, berikut ada contoh karya seni aplikasi. Yaitu di sini ada tas yang diberi hiasan kain bermotif. Bisa kita lihat, kita cermati contoh karya seni aplikasi yang ada di video ini. Di rumah kalian juga bisa mencari contoh-contoh seni aplikasi yang lain. Bisa di internet atau di buku yang lain. Nah, sekarang kita membandingkan keempat jenis karya tempel. Di sini kita membandingkan perbedaan, mencari perbedaan dan persamaan antara kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Kolase, perbedaannya yaitu bahan yang digunakan perpaduan dari bermacam-macam bahan. Misalnya ada biji-bijian, daun kering, potongan kayu, dan kancing baju. Sedangkan montase, bahan yang digunakan berupa potongan-potongan gambar yang sudah jadi. Misalnya gambar dari koran atau majalah, kita mix jadi satu, kita tempel-tempel sehingga membentuk pola yang baru. Yang ketiga ada mozaik, yaitu bahan yang digunakan sama dan seragam. Misalnya potongan kertas saja atau pecahan keramik saja yang digunakan. Yang terakhir ada aplikasi, yaitu bahan yang digunakan berupa potongan suatu bahan, misalnya kertas dan kain yang disengaja dibentuk menjadi pola atau bentuk tertentu. Dari keempat karya seni ini memiliki persamaan, yaitu keempat karya seni tersebut merupakan karya seni teknik tempel dan dibuat dengan cara yang sama, yaitu menempel bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Membuat karya seni kolase dan montase. Di sini bisa kalian lihat ada dua gambar yang berbeda. Yang satu merupakan kolase dan yang satu merupakan montase. Untuk seni kolase yang berbentuk kupu-kupu ini memanfaatkan bahan alam, yaitu biji-bijian yang dicampur antara biji kacang hijau, jagung, dan biji yang lainnya. Untuk seni montase yaitu memadukan gambar-gambar yang ada di majalah, kita potong lalu kita tempel sehingga membentuk pola baru. Sekarang kita menampilkan karya seni aplikasi dan mozaik. Nah, yang mozaik ini hanya terdiri dari satu jenis bahan saja, yaitu jenis potongan kertas berwarna. Untuk yang berikutnya, yang seni aplikasi, ini berasal dari kain flanel yang kita bentuk lalu kita potong. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjalankan ibadah rutin harian kita, salat 5 waktu, jangan sampai lupa, al-maksurat, murojaah dan tilawah, dan sholat duha tentunya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan semangat selalu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anakku.